Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Kita berjumpa lagi untuk topik bahasan yang kita bahas hari ini, yaitu tentang mata kuliah biologi manusia dengan materi tentang struktur dan fungsi organel dalam sel. Di minggu sebelumnya kita telah membahas ruang lingkup dari biologi manusia serta peranannya dalam bidang kesehatan dan juga gizi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tentang sel. Dan submaterinya ada struktur sel dan yang kedua adalah fungsi organel pada sel. Nah, sebelumnya kita coba tebak manakah yang merupakan sel pada manusia pada gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya, ada 7 gambar tentunya. Ini terlihat jelas sekali. Bagian ini merupakan sel, satu gambar adalah sel, dan bagian di dalam sel ini yang disebut organel sel. Pada materi di perkuliahan yang lain kita sudah mempelajari macam-macam sel berdasarkan jenis nukleusnya, berdasarkan ada tidaknya lapisan nukleus, lapisan yang melindungi inti sel atau membran nukleus. Nah, pada gambar A terlihat jelas di mana nukleusnya dan mana wilayah dari luar nukleus. Dan di warna ungu ini adalah nukleusnya, sehingga ini merupakan sel eukariotik, ya, karena terlihat jelas mana wilayah dalam sel dan mana wilayah di luar sel yang sudah dibatasi oleh membran inti sel. Namun untuk sel pada manusia, nanti kita lihat lagi sel manusia itu nanti seperti apa. Apakah membran inti selnya ini bersifat elastis atau dia bersifat tetap, ya. Oke. Kemudian di gambar B ini hampir sama dengan gambar A, namun di gambar B pada bagian luar sel setelah membran sel di situ terdapat silia. Nah, silia ini jika pada organ manusia ada beberapa organ yang memang memiliki struktur bagian luar selnya terdapat silia. Seperti pada organ pernafasan, kemudian juga ada pada organ pencernaan. Kemudian gambar C. Nah, gambar C ini terlihat kokoh dan tetap bentuknya, ya, seperti ini. Nah, untuk menggolongkannya kita lihat organel sel yang dimiliki pada gambar C. Organel sel yang AB merupakan sel hewan atau bisa juga sel manusia itu memang selnya sama dengan sel pada hewan. Nah, kalau gambar C ini di sini
bagian luarnya terlihat tebal. Selain membran sel, di situ ada lapisan lagi, yaitu dinding sel. Sehingga gambar C ini adalah sel tumbuhan. Dan selain dari dinding selnya, di sini juga terdapat vakuola pada bagian dalam sel. Nah, itu ciri khas dari sel tumbuhan. Terdapat dinding sel dan juga terdapat vakuola. Kemudian gambar D. D-nya ini double ya. Jadi kita satu persatu membahasnya. D ini adalah sel apa coba? Ini sama dengan gambar C ya. Oke, ini adalah sel pada jamur. Nah, pada jamur yang khususnya berbentuk kamir. Di bagian terluarnya hampir sama dengan sel tumbuhan, namun di sel jamur di sini bagian terluarnya dilapisi oleh peptidoglikan. Kalau peptidoglikan itu pada bakteri ya nanti. Kemudian kalau pada jamur di situ dilapisi oleh selulosa dan juga zat kitin. Ya, ini selulosa ini juga melapisi dinding sel pada tumbuhan. Ya. Kemudian D, di sebelah jamur itu terdapat sel multiseluler ya, dan membentuk filamen. Dia di situ terdapat sekat-sekat atau disebutnya septa. Nah, untuk bentuk seperti ini mencontohkan kita pada pengamatan sel jamur. Nah, kalau tadi yang di D sebelah kiri itu adalah bentuk kamir, dan kalau yang ini merupakan bentuk kapak atau berbentuk filamen. Jadi satu helai seperti helai benang ya, dan bersepta di sini. Oke. Ini di setiap septa terdapat inti sel sendiri. Oke, kemudian pada gambar D yang di atas, ini pasti masih teringat untuk bentuk seperti ini ada flagel, kemudian di sini ada kapsul. Nah, dua ini adalah kingdom yang sama, D dan E, yaitu dari kingdom protista, dari bakteri. Nah, coba dipelajari tentang bagian-bagian dalam sel itu terdapat apa saja. Selain inti sel di situ atau nukleus, kemudian di dalam sel terdapat banyak sekali bermacam-macam organel yang memiliki peranan pada sistem yang memiliki sel ini. Oke, coba nanti ditebak bagian-bagian dari sel ini atau organel-organel selnya. Nah, sel itu merupakan unit yang sangat sederhana namun memiliki fungsi yang sangat besar pada sistem, dan masing-masing bagian itu disusun oleh sel. Oke. Sel secara mendasar, jadi dasar dari sel ini sebagai dasar kehidupan.
Oke, jadi suatu kehidupan itu pasti disusun oleh sel, sehingga bisa membentuk suatu organ, kemudian bisa menjadi suatu sistem, yang nantinya sistem-sistem itu akan menyusun satu organisme. Kemudian di dalam sel ini nanti juga terdapat komponen-komponen kimiawi. Nah, ini pasti masih ingat ya, karena masih fresh materi tentang prokariotik dan eukariotik. Di sel prokariotik tidak lain adalah dari kingdom Monera atau kingdom Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, kalau yang eukariotik ini merupakan makhluk hidup yang di atas tingkatannya dengan prokariotik, dengan Monera, yaitu ada fungi, ada protista, ada plantae, ada animalia. Oke. Nah, struktur sel untuk kuncinya tadi ya. Oke, kita langsung aja. Untuk organel sel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus ini memiliki lapisan yang melindungi yang disebut envelope nukleer. Ya, jadi untuk lapisan pada nukleus itu terdapat dua ya. Ada dua lapisan pada nukleus, yaitu nuclear envelope dan juga membran inti sel ya. Jadi bisa memisahkan antara bagian nukleus dan bagian luar atau di area sitoplasma. Nukleus itu memiliki peranan yang sangat penting untuk suatu kehidupan. Di dalam nukleus terdapat materi genetik, yaitu RNA dan DNA, di mana RNA dan DNA ini terdapat kode-kode genetik yang nantinya akan menjadi pesan pada proses kehidupan yang selanjutnya. Kayak gitu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ribosom. Ke organel yang satu ini juga masih ada kaitannya dengan proses yang ada di nukleus, yaitu kalau di ribosom ini adalah proses yang terjadi sintesis protein di situ. Nah, apa yang terjadi dalam sintesis protein? Sintesis protein itu terjadi perombakan komponen-komponen yang ada untuk dijadikan protein dalam bentuk lain, protein yang lebih dapat diserap oleh tubuh. Itu diubah menjadi asam amino. Dan selanjutnya untuk ribosom itu biasanya berada di dekat inti sel ya. Selanjutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu membantu. Oh iya, sebelumnya di sini retikulum endoplasma terdapat dua macam berdasarkan teksturnya, yaitu ada retikulum endoplasma yang lapisannya halus dan ada retikulum endoplasma yang lapisannya kasar ya. Untuk retikulum endoplasma itu sebenarnya
menjadi media untuk transportasi pada sintesis protein. Jadi dari hasil sintesis protein yaitu untuk lapisan endoplasma, retikulum endoplasma yang halus, peranannya adalah sebagai alat transportasi untuk membantu proses sintesis dari selain protein dan juga lipid, kemudian membantu metabolisme dari karbohidrat dan membantu penyerapan racun-racun atau membuang racun-racun yang terdapat pada obat-obatan. Kemudian retikulum endoplasma yang kasar, nah ini dia akan terus tumbuh dan memperbarui membran protein dalam bentuk membran protein dan fosfolipid. Nah, dia juga sebagai tempat transportasi vesikula. Selanjutnya, aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini juga disebut Camillo Golgi yang telah ditemukan pada tahun 1898. Nah, aparatus Golgi itu terdiri dari 3 sampai dengan 20-an bagian yang kemudian di dalamnya akan dikemas untuk menjalankan fungsinya, yaitu kalau di dalam tubuh itu sebagai ekskresi, alat ekskresi. Nah, kalau di dalam sel, alat ekskresinya yaitu aparatus Golgi. Selanjutnya mitokondria. Nah, organel sel satu ini kalau pada sel hewan ya, ini mengingatkan kita pada bentuk organel sel yang ada pada tumbuhan, sel tumbuhan, yaitu kloroplas. Nah, pada mitokondria itu memiliki ukuran antara 0,5 mikromili sampai 1 mikromili dan berdiameter sebesar 7 mikromili. Meskipun ukurannya sangat kecil, namun mitokondria itu sangat penting. Nah, karena di sini merupakan penghasil energi untuk sel. Nah, melalui jalur rangkaian proses yang ada di mitokondria, yaitu di sini digambarkan ada karbohidrat dan oksigen yang kemudian diubah menjadi ATP sehingga menghasilkan dari hasil metabolisme itu yaitu karbon dioksida dan air. Lisosom selanjutnya ya. Lisosom itu merupakan vesikula yang dibentuk oleh aparatus Golgi. Di dalamnya terdapat enzim pencerna untuk mencerna zat-zat yang dibuang oleh sel. Jadi sisa-sisa metabolisme dari sel yang ada di dalam sel itu akan dicerna oleh lisosom. Namun kadang-kadang secara makromolekul, nah ini dia juga membawa molekul itu ke dalam sel untuk diubah ke membran plasma, dalam bentuk membran plasma. Nah, ketika lisosom ini
menjalankan fungsinya, dia yang fungsi utamanya yaitu sebagai pencerna untuk zat-zat yang dibuang oleh sel. Jadi dia akan pencerna secara otomatis ya. Kemudian untuk organel sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu memiliki beberapa tipe dan intinya dia juga terdapat 3 jenis penyusun, yaitu yang pertama mikrofilamen dan yang kedua mikrotubul, yang ketiga adalah sel ini ya, maksudnya aktinnya. Oke. Bagian aktin, jadi terdapat mikrotubuler, kemudian mikrofilamen dan aktin. Makanya nanti sitoskeleton itu juga berperan pada pergerakan sel. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol ini salah satu bagian dari nukleus. Nah, ini peranannya pada saat terjadi reproduksi sel. Jadi dia berbentuknya silinder seperti ini. Kemudian akan membentuk sentrosom pada saat reproduksi sel ya. Kemudian sentriol itu akan menepi seperti ini dan membentuk jaring-jaring untuk menghubungkan dengan sentriol yang lain. Setelah itu dapat terjadi pembelahan sel. Nah, fungsinya membentuk sentriol itu untuk menarik bagian dalam inti sel untuk menggandakan DNA RNA yang ada di dalam sel tersebut. Sehingga pada hasil reproduksi sel itu memiliki bagian-bagian yang sama dengan sel yang sebelumnya. Selanjutnya peroksisum. Peroksisum ini merupakan organ yang di dalamnya terdapat enzim. Nah, dia memiliki peranan penting dalam reaksi oksidasi. Seperti pada mitokondria, jadi enzim pada peroksisum itu dapat mengoksidasi asam lemak, tetapi tidak untuk digunakan mensintesis ATP, jadi tidak untuk menghasilkan energi. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini, sel itu memiliki komponen-komponen yang penting yang disebut dengan organel sel. Beberapa dari organel sel itu yang penting pada sel antara lain ada membran sel atau membran plasma, kemudian yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma, dan selanjutnya ada aparatus Golgi, dan lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Nanti kita lanjutkan pada tahap diskusi ya. Oke, kita ke platform yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.